Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min iman. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Alhamdulillah la kulli hal. Segala puji atas segala sesuatu. Kadang-kadang kita ini kan kalau kena ujian lagi, besok kena ujian lagi, kena cobaan segala macam-macam, kita nggak suka gitu. Tidak suka, ada perasaan tidak nyaman dan yang lainnya. Sekarang saya mau bukan ajarkan ya, sharing tentang ilmu yang dahsyat. Saya malah kalau dapat ujian dan ujian lagi, cobaan dan cobaan lagi, itu saya malah bahagia gitu, karena itu datang dari Allah. Kalau Allah memberikan saya ketenangan, saya langsung cari ujian cepat-cepat gitu. Kenapa? Kalau saya nggak nguji diri saya cepat-cepat, itu nanti problemnya adalah apa? Kalau saya diuji karena nggak siap gitu. Nah, ternyata ada satu hal yang luar biasa. Surga itu berdampingan dengan sabar, Jadi kalau Anda mau dapetin surga, Anda harus sabar gitu. Sabar itu terjadi ketika kita bisa mensyukuri apa yang kesabaran kita gitu, yang kita lakukan. Kita tetap bersyukur. Jadi kalau kita tetap bersyukur dengan atas kondisi segala sesuatu, seperti tadi alhamdulillah la kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, dan kita bersabar, itu dekat dengan surga gitu. Nah, ketika kita tidak bisa sabar, itu kita akan jauh dari surga, Jadi kalau Anda, surga ini dalam artian bentuk ini dulu. Surga itu kebaikan lah, dunia dan akhirat. Makanya saya saya foundernya Sadar Kaya Dunia Akhirat. Jadi surga itu bagi saya itu ada surga dunia dan juga di akhirat. Dua-duanya harus kita dapat. Caranya gimana loh? Gimana bisa dapat kalau Anda susah terus gitu. Gini loh, susah itu, sulit itu tergantung dari mana kita memandang gitu. Jadi kalau memandang sebagai korban, kita ngerasa kurang terus. Tapi kalau kita memandang di sisi lain, kita bersyukur. Contoh, saya dapat ujian dan macam-macam. Saya lihat di Palestina itu, mereka makan aja susah, roti aja berbagi, satu roti dibagi berapa orang, air aja susah, segala macam-macam. Kadang-kadang diracuni katanya segala macam, bla bla bla, peluru di mana-mana, tembakan di mana-mana, sering. Oh itu kan stres gitu. Bersyukur. Jadi intinya gini, tergantung kita lihatnya. Kalau kita lihatnya di satu sisi yang jelek, kita akan jelek. Tapi kita lihat seluruh wholesale itu luar biasa. Saat Nabi Yunus atau siapa yang kena penyakit yang luar biasa, udah susah banget sakitnya gitu. Jadi sakit yang mungkin tidak pernah dirasakan orang lain gitu. Jadi cuma dia aja sebelum dan sesudahnya. Sampai akhirnya gimana? Ditanya sama istrinya istri soleha juga. Anda kan Nabi, kenapa kan tidak minta dispensasi gitu? Intinya gitulah, dispensasi kepada Allah sehingga kita di ini. Kenapa? Hartanya dia diambil seketika, anaknya dia diambil seketika, sampai kesehatannya gitu. Jadi anaknya meninggal semua, terus hartanya juga habis tiba-tiba segala macam-macam, dan dia dikucilkan karena ada penyakit yang luar biasa gitu. Nah, dia cuma nanya ke istrinya, kita ini bahagia itu berapa lama gitu? Bahagia 20 tahun, kita kena penyakit ini berapa lama? 7 tahun. Berarti intinya apa? Masih lebih banyak bahagianya daripada penyakitnya, sakit susahnya gitu. Jadi ketika itu terjadi apa? Kenapa kita tidak bersyukur gitu? Nah, Nabi Yunus apa siapa ya? Saya kayak Yunus. Nah, ketika dia berdoa minta keringanan dari Allah dengan cara apa coba? Ketika sakitnya itu udah mengganggu ibadahnya dia gitu, baru dia doa sama Allah, ya Allah, sakitku itu sudah mengganggu dari ibadahku gitu. Mohon diberikan kesembuhan. Langsung dengan air itu, dari air menggunakan air, tiba-tiba langsung rontok semua. Jadi sakitnya hilang, hartanya dikembalikan, anaknya juga banyak lagi, dapat ini lagi. Itu contohnya. Jadi tergantung dari kita cara-cara nilainya. Kenapa sih kalau saya, ini dari sisi saya, ketika saya dapat kesulitan, dapat musibah, dapat apapun ya, saya selalu berusaha untuk saya nikmati gitu. Dan saya lihatnya dari sisi positifnya aja gitu. Dan ketika itu terjadi, kenapa? Saya mengharapkan surga balasannya gitu. Makanya saya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, itu segala puji bagi Allah atas segala kondisi gitu. Nah, ketika saya gagal di satu sisi, saya cari keberuntungan lain, takdir yang lain gitu. Jadi saya tidak berpikir stres untuk mikirkan itu aja. Contoh saya usaha, biasanya saya usaha setahun bisa kena tipu 1 miliar gitu, 2 miliar gitu. Kena gagal usaha, gagal gimana? Ini nggak di ini segala macam, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Jadi saya mulai lagi dari awal lagi, yang lain lagi. Kemarin saya kehilangan sahabat segala macam-macam, telikung oleh sahabat saya segala macam-macam, saya marah, nggak marah Jadi saya jalan aja, jadi terus saya mulai lagi, jadikan itu pembelajaran. Asal kita tidak masuk ke lubang yang sama nggak masalah. Loh kok gitu kayak rugi segala macam-macam, ya nggak masalah gitu. Toh saya masih bisa makan,
Toh saya sekarang masih ngopi, saya bisa jalan, saya bisa kemana-mana. Ngapain harus saya stres gitu? Jadi sekarang punggung saya sakit banget ya. Tapi kan saya masih bisa jalan sekarang. Mulut saya masih biasa gitu. Anda lihat, saya kesakitan enggak, biasa aja. Cuma kalau saya turun mobil sakit biasa aja, biarin, nikmati aja. Apapun yang terjadi kita nikmati, tidak perlu dinyalahkan dulu. Ngapain kemarin saya kamar mandi orang itu, kamar di restoran itu? Kalau enggak, mungkin saya enggak gitu saya. Ini udah takdir. Inti saya sekarang saya cari takdir baru. Saya niatkan, ya Allah, kalau sakitku ini engkau keikhlasan engkau terima ya Allah, maka mudahkanlah anak saya diterima di SMPTN ini. Saya malah itu berkaul seperti itu. Jadi saya minta pada Allah ketika kesakitannya, mudah-mudahan Allah terima itu. Jadi apapun mandangnya dari sisi positifnya, sob. Dan itu kadang-kadang kalau Anda disakitin orang atau apapun, jangan putus asa dulu gitu. Ketika Anda putus asa, Anda berarti sudah tidak yakin pada Allah gitu. Cap, saya susah banget, Cap, ditipu sana tipu sini segala macam, ditekan. Biarin aja, toh Anda masih bisa makan, bisa hidup dulu. Jadi betapa, kenapa lu ini ya, adik ipar saya waktu itu sebulan sebelum meninggal saya temani gitu. Betapa dia pengen survive-nya luar biasa, kena kanker, dia kanker otak gitu. Dan ternyata kanker itu sumbernya di paru-paru gitu. Bukan udah dioperasi otaknya segala macam-macam, dibolongin segala macam-macam. Dan alhamdulillah saya nemenin dia sholat tahajud segala macam-macam. Saya temenin dia hampir setiap hari sholat tahajud. Sampai di rumah saya waktu di Bogor sholat tahajudnya di luar malah gitu. Jadi saya belok ini sakit, so. Jadi kantor saya sudah dekat, ya Allah, sakit. Titit gitu, dia nggak ngerti apa-apa, nggak usah marah, titit juga. Jadi kalau di Sanur saya muter di perapatan ini, Lotte Mart lampu merah. Ini lampu merahnya baru kantor saya. Tadi belok itu tangannya sakit, so. Tapi nggak apa-apa, nikmati. Nah, betapa pas doa-doanya dia itu bener-bener dia pengen sembuh, pengen besarkan anak-anaknya. Kenapa berarti kita beruntung sekarang ini. Jadi intinya syukur dulu, sob. Syukur, sabar itu luar biasa. Mohon maaf ya kalau salah, saya banyak salahnya. Kalau kurang banyak kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya udah nyampe kantor saya. Bayar dengan doa terbaik ya, sob ya.